Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Sadaqallahul azim. Terjemahan Quran Surat Al-Ahzab 33 ayat 21 sampai 24. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah
memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan jazakumullah khairan katsir kepada Al-Ustadz Rahmat dari Madura. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alunan kalam Allah yang sudah disampaikan oleh Al-Ustadz Rahmat pada malam hari ini menambah dinginnya hati kita sambil mendengarkan ada suara hujan, Bapak Ibu. Dan yang paling penting lagi adalah bahwa di dalam ayat yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz, di situ terdapat ayat penekanan bahwa di dalam diri Rasulullah terdapat uswah atau suri tauladan yang patut untuk kita ikuti. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah cara kita untuk mampu mengikuti dan mampu mensyiarkan syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah? Maka pada acara selanjutnya, yakni acara silaturahim yang juga di dalamnya nanti akan ada mau'izah yang akan disampaikan oleh Bapak Pembina Yayasan Khairul Ummah Amanah, yakni Bapak Haji Rohani. Kepada Bapak Ustadz Rohani kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat salam semoga tersanjung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah yang sunah-sunahnya kita ikuti dan syafaatnya kita nantikan. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kebanyakan di tanah air mungkin sedang ada rintik-rintik hujan, ini di Semarang juga hujan. Kita harus mengingat-ingat bahwa salah satu doa yang mustajabah itu pada saat hujan. Maka ini kita sedang di majelis ilmu, insya Allah ini sambil kita memohon kepada Allah agar yang paling penting itu diberikan kesehatan dan keselamatan. Kemudian juga diteguhkan keimanan kita dan dikuatkan persaudaraan kita ini. Malam hari ini memang silaturahim, lama sekali kita tidak berjumpa secara tatap muka karena adanya pandemi. Oleh karena itu dengan adanya kita tersambung melalui media sosial ini, kita tetap bisa tersambung dan tentu saja bisa bertegur sapa. Terima kasih tadi sudah diawali dengan sangat menarik ya oleh Bu Dokter dan juga oleh teman-teman semuanya. Saya mau menyapa lagi karena tadi ada yang belum saya sapa, ada Bang Rajab dari Makassar. Bang Rajab, assalamualaikum. Kemudian ada Mbak Ibu Umi ya, Bu Umi, assalamualaikum. Bu Umi Asim. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat semuanya nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Pak Terima kasih Wahid, sudah diundang. assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Wahid. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim sekaligus merupakan silaturahim yang insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala karena kita untuk ikut ya bagaimana caranya agar tetap mengingat jasa-jasa Rasulullah SAW kepada kita. Pak Haki dari Kendal, gimana Pak Haki kabarnya? Assalamualaikum.
Moga-moga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih sudah rawuh juga. Ada juga saudara-saudara kita dari unsur pengajar di Kampung Inggris. Tadi saya lihat Miss Rahma. Halo Miss Rahma. Dan juga ada Miss Willis tadi yang juga hadir. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang pertama kali kami sampaikan Bapak Ibu, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Karena dengan adanya kita berserikat, berkumpul begini, kita bisa beramal bersama. Bapak Ibu sekalian, Yayasan Khairul Ummah Amanah sebagai sebuah badan hukum yang resmi dengan dilindungi oleh undang-undang memiliki hak untuk berkegiatan. Nah, kegiatan kita itu macam-macam ya yang diperbolehkan di dalam akta pendirian kita. Nah, saat ini fokus kita adalah pada 3 hal, yaitu pendidikan, kemudian kemanusiaan, dan dakwah. Nah, yang pertama adalah pendidikan. Kita perhatian kepada pendidikan karena meyakini bahwa pendidikan inilah yang akan mensejahterakan kita di dunia dan di akhirat. Melalui pendidikan, seorang ayah bisa berharap putra-putrinya berbakti kepada orang tuanya. Melalui pendidikan, generasi muda bisa berkesempatan untuk berkontribusi karena mendapatkan keahlian, memiliki keahlian, dan juga memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh umat. Maka kita fokus memperhatikan masalah pendidikan ini. Lembaga Kampung Inggris Semarang itu, LKP Kampung Inggris Semarang itu, yang dipimpin oleh Bu Yunita, itu di bawah naungannya Yayasan Khairul Ummah Amanah. Kemudian kemanusiaan Bapak Ibu, jadi kita semuanya tahu dan sudah mengalami banyak hal yang harus diperhatikan dalam kemanusiaan ini. Ada kemanusiaan itu menyangkut kesehatan, kemudian keselamatan umat ya. Pada saat terjadi hal-hal yang memang dibutuhkan pertolongan, maka kita ikut ambil bagian di dalam misi-misi kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah dakwah. Nah, dalam dakwah ini Bapak Ibu sekalian, ini ada kekhasan-kekhasan yang memang oleh para pendiri Yakwa dan juga para sahabat Yakwa semuanya sudah nikmati bersama-sama. Jadi di dalam kultur dakwah Yakwa ini, kultur yang paling menonjol adalah kultur pengkaderan. Maka di Yakwa hampir-hampir kita tidak merasakan adanya ketokohan sentral. Tetapi semua orang bisa ikut bersama-sama ambil bagian. Bahkan di dalam forum-forum silaturahim yang ada unsur pembelajarannya, ada tausiahnya, ada mauidhah hasanahnya, kita berusaha untuk menjadikan forum itu sebagai forum pembelajaran. Maka kita bergantian, berlatih, ya seringkali kita merasa saya belum punya cukup ilmu, saya belum punya cukup percaya diri, saya tidak punya background pendidikan formal studi Islam yang cukup, dan seterusnya dan seterusnya. Kita boleh merasa seperti itu karena itu merupakan cerminan kerendahan hatian kita. Tetapi pertanyaan berikutnya, lalu kalau kita menghindar dari tugas berdakwah, ya lalu yang akan berdakwah siapa? Maka kami dari Yakwa memberikan support yang sebesar-besarnya dalam bentuk support moral, juga dalam bentuk wahana saling bertegur sapa dalam persaudaraan ini. Untuk apa? Untuk sama-sama belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tiba waktunya panjenengan mengisi di majelis-majelis kami, silahkan, jangan ragu-ragu, insya Allah aman. Amannya itu karena sesama teman-teman sendiri. Ya, nanti kita punya adab yang sangat baik. Kalau kita sedang ada orang yang bicara, kita insya Allah mendengar dengan penuh takdim. Kalau ada acara tanya jawab, ya kita tanya benar dan dijawab. Kalau yang ditanya belum bisa jawab, ya kita carikan sumber yang lain, narasumber yang lain, dan seterusnya. Sehingga
kami sangat berharap nanti Bapak Ibu semuanya berambil bagian. Nah, kenapa kok Yakuah itu menganggap bahwa berdakwah itu bukan tugasnya para mubalik saja itu? Karena untuk bisa Islam itu dibumikan itu perlu berjalannya bareng-bareng antara alim ulama di bidang kajian Islam dengan para profesional gitu. Ya, kami sejak dulu memimpikan kalau dakwah itu sebaiknya mbok pasangan gitu. Jadi yang satunya ahli Al-Qur'an dan hadis, memang kajiannya Al-Qur'an hadis, tapi sebelahnya itu kalau topiknya kesehatan ya Bu Dokter tadi gitu. Jadi tidak mengawang-awang. Tempo hari Ustadz Edi Purwanto alhamdulillah siaran di tempat kami tentang apa? Tentang psikologi memaafkan. Karena beliau dokter psikologi. Jadi bicara itu dengan landasan Islam jadi mengena. Ya, kemudian nanti akan disusul oleh teman-teman yang lainnya. Malam hari ini insya Allah kita angkat ya sebuah pembahasan tentang meneladani ya, strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti kita bersama-sama ada Ustadz Dr. Haji Edi Purwanto. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Alhamdulillah juga tiada pernah putus dukungannya terhadap gerakan dakwah kita, selalu berikan support. Alhamdulillah, moga-moga Allah Ta'ala teguhkan Ustadz Edi Purwanto dengan iman yang kokoh dan juga kecintaan terhadap umat ini. Ya, saya yakin beliau sangat sibuk, tetapi berkenan meluangkan waktu ini bagi kami itu udah sangat happy banget gitu loh. Ada Ustadz Edi di sini tuh, alhamdulillah. Kemudian Ustadz Farudin malam ini juga bersama kita, alhamdulillah. Nih beliau itu juga sangat rendah hati ya. Kalau saya minta untuk ceramah itu selalu mengatakan saya pendengarnya saja itu. Nah, iya, kalau mendengar itu semuanya orang bisa gitu loh. Jadi kalau untuk mendengar itu tidak perlu membaca gitu loh. Ya, tapi kalau orang mau ceramah itu pasti harus baca gitu. Masa mau ceramah tidak baca itu. Jadi kalau orang dapat giliran berceramah di Yakuah itu jangan GR juga tuh. Kami itu tidak menganggap Anda itu ahli, Anda itu pembelajar gitu loh. Ya, jadi yang ahli itu siapa? Anda tanya. Silahkan bergaul dengan para alim ulama yang ilmunya tinggi. Tidak ada orang mengklaim saya seorang ulama kawakan rujukan umat, yang tidak ada. Semuanya itu rendah hati, semuanya itu pembelajar begitu. Bunda Isi kemarin saya temukan di media sosial udah membaca Al-Quran di video. Wah, Masya Allah itu. Nanti sebentar lagi akan tampil nanti ya. Apalagi beliau kemarin di malu ini. Jadi semuanya akan kebagian gitu. Jadi insya Allah semuanya kebagian. Kemudian pada malam hari ini juga kami memberikan apresiasi hadir orang tua, wali, juga anak-anak kita dari LKP Kampung Inggris Semarang bersama-sama belajar bersama kita di sini. Insya Allah juga mendatangkan keberkahan agar putra-putri belajar bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Semarang itu mulai berkembang pesantren-pesantren khas gitu ya. Kalau tadi pagi kita ngaji sama Ustadz Dani Muhtada itu, ya beliau tuh pesantren riset gitu loh. Nah, kalau panjenengan mau cari pesantren bahasa Inggris tuh namanya Kampung Inggris Semarang. Jadi kenapa kok kita fokus pada hal itu? Karena umat membutuhkan itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini berdakwah. Dan dakwahnya telah terbukti sukses besar ya, telah mengubah jazirah Arab yang jahiliyah, yang biadab menjadi pusat peradaban. Ini diakui tidak hanya oleh tokoh-tokoh muslim, tapi oleh tokoh-tokoh non-muslim juga. Tidak hanya oleh kawan, tapi juga oleh lawan. Pada malam hari ini, Bapak Ibu, sengaja saya mendaulat Ustadz Dr. Edi Purwanto, Ustadz Farudin, kemudian Prof. Mas Rugi untuk mendampingi kita semua. Dan saya harap nanti juga dengan waktu yang tersedia, rekan-rekan semuanya, para sahabat Yakuah, silahkan untuk bisa ikut sharing, menyampaikan, karena ini merupakan hubungan yang sangat egaliter ya, kita sama-sama belajar gitu. Jadi meneladani strategi
dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini, saya akan menyampaikan pembuka ya. Jadi pembukanya itu begini. Bagaimana umat Islam ini kualitasnya? Ya, ini tesis saya. Ini adalah teori yang saya bangun gitu ya. Saya mencoba berteori. Bagaimana kualitas umat Islam ke depannya itu salah satunya tergantung dari bagaimana umat Islam mempersepsi Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau kita bilang Al-Quran dan Sunnah berarti tidak terlepas dari mempersepsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Islam itu nanti akan seperti apa? Itu tergantung umat Islam itu menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa gitu. Lu kok Rasulullah SAW dianggap seperti apa? We don't know. Kita tidak tahu until we search. Kalau kita tidak mengorek, kita tidak pernah ngerti. Kita harus tahu bagaimana hati-hatinya umat Islam yang sebenarnya itu seperti apa. Dalam bukunya Muhammad the Super Leader, the Super Manager, Ustadz Dr. Safi Antonio mengatakan, kalau sudah bicara pembahasan tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menurut beliau ada dua golongan besar yang senang mempelajari Muhammad. Ya, yang pertama itu adalah satu, ada para alim ulama yang memang lurus gitu. Jadi mencari bagaimana kebenaran dari ayat yang tadi disampaikan oleh Ustadz Rahmat tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad benar-benar sungguh-sungguh ada contoh yang sangat baik dari Rasulullah SAW. Nah, para alim ulama yang lurus ini mencari bagaimana kebenarannya sehingga bisa diajarkan kepada umat secara luas begitu. Tapi di sisi lain jangan keliru, ada juga golongan namanya golongan orientalis. Itu juga belajar dan tidak tanggung-tanggung belajarnya. Belajarnya tidak cuma duduk santai seperti kita, melakukan riset berpuluh-puluh tahun. Bahkan ya Bapak Ibu semuanya yang tekun mempelajari ilmu hadis itu kalau buka indeks hadis, salah satu concordance hadis itu adalah kalanya Wensich itu ya, itu concordance hadis sampai ribuan hadis itu. Sementara si penulisnya sendiri bukan seorang Muslim, ya, dia sih seorang orientalis. Nah, sejarahnya orientalis sama imperialis itu memang setali dua istilahnya dua muka dari satu mata uang. Jadi bareng-bareng gitu. Jadi penelitiannya para orientalis itu memang didanai dulu-dulunya itu oleh misi-misi penjajahan, yaitu misi kolonialis gitu. Nah, para orientalis ini dikatakan oleh Ustadz Safi Antonio itu menderita satu penyakit yang namanya penyakit rabun jauh. Kok rabun jauh? Kenapa? Mereka ini memang mempelajari peri kehidupan Rasulullah tapi tidak bisa melihat secara objektif. Mereka ini mencari kelemahan-kelemahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Bapak Ibu kalau mengamati, dan akhir-akhir ini ada kejadian lagi kan di Prancis gitu. Orang orientalis itu kalau menyerang Rasulullah SAW itu yang diangkat, ya, yang paling mereka gemari itu adalah kehidupan pribadi Rasulullah. Maka Rasulullah itu digambarkan sebagai pedofil, digambarkan sebagai tukang kawin, digambarkan sebagai orang yang necis selalu mandi. Bahkan hadis-hadis Rasulullah itu diselewengkan untuk membuli beliau begitu. Itulah kerjaannya orientalis. Ya, tapi tadi saya bilang di satu sisi orientalis itu menjelek-jelekan Rasulullah, di sisi lain mereka punya kekuatan riset. Sehingga dulu waktu saya masih naif ya belum tahu itu saya kaget. Kok banyak sekali teman saya yang dari perguruan tinggi Islam itu belajar Islamnya kok ke Belanda gitu loh. Kok ke Kanada itu, ke Leiden, ke McGill. Loh kok enggak ke Kairo atau ke Saudi? Ada apa? Oh ternyata mereka punya proyek besar untuk itu. Nah, orientalis tadi saya katakan itu punya apa? Punya rabun jauh. Tidak bisa seorang orientalis itu mempresentasikan Rasulullah secara
objektif gitu. Nah, sekarang umat Islam bagaimana? Ustadz Safi Antonio, saya menukil ide beliau, umat Islam itu juga menderita penyakit yang lain. Nah, penyakitnya apa? Rabun dekat. Kok rabun dekat bagaimana? Seringkali, mari ya maaf ya, ini autokritik. Jadi kritik terhadap diri saya sendiri dan kita semua sebagai umat Rasulullah yang mencintai Rasulullah. Bahkan kemarin saya nge-share ya waktu hari Maulid itu kan 5 introspeksi itu. Saya dapat balasan banyak ternyata dari para sahabat. Dan yang menarik tuh balasannya, Masya Allah, astagfirullah, saya kok belum semua ya itu gitu. Karena itu perenungan gitu ya. Apa umat Islam rabun dekatnya itu? Seringkali umat Islam ini tidak mempersepsi Rasulullah SAW itu secara proporsional. Gitu. Misalnya bagaimana? 1, tidak paham peri kehidupan Rasulullah. Padahal orang kalau untuk mau memahami bagaimana Al-Quran dipraktekkan, dia harus paham peri kehidupan Rasulullah. Detail-detail cerita hidup Rasulullah itu harus jadi bagian pelajaran yang harus ia kuasai. Kenapa? Al-Quran pernah dipraktekkan secara kafah, secara sempurna itu pada zaman Rasulullah, pada zaman para sahabat. Jadi, in other words, dalam kata lain, kalau orang nggak paham kehidupan Rasulullah, sulit dia untuk membayangkan bagaimana Al-Quran itu dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, umat Islam kadang-kadang mengambil jalan pintas yang sangat mudah. Rasulullah SAW adalah makhluk yang sempurna, basyarun lakal basar, menungso sing ora kaya menungso, yakut bainal hajar, ya, seperti batu yakut di antara batu-batu yang lain, sangat istimewa, dipuja-puja setinggi langit, itu sejak dulu loh. Ya, kecenderungan untuk memuja-muja itu sejak dulu, sampai Rasul mengeluarkan hadis yang bunyinya, janganlah kalian memuji-mujiku berlebihan, sebagaimana orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Kenapa? Karena orang Nasrani terhadap Isa bin Maryam tuh jadi kebablasan. Kebablasan gimana? Akhirnya menuhankan Isa. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita mari berintrospeksi, bisa jadi hari ini telah menempatkan Rasulullah bukan pada proporsinya. Bisa jadi Rasulullah telah disetengah dewakan, setengah tuhankan. Bisa jadi Rasulullah ditempatkan sangat tinggi, tapi kita malas belajar bagaimana hidupnya Rasulullah. Akhirnya yang terjadi adalah ajaran Rasulullah tidak dipahami, apalagi diterapkan, begitu ya. Jadi Rasulullahnya dipuja-puja, tetapi ya Rasulullahnya dipuja-puja, tetapi ajarannya tidak diterapkan. Nah, penerapan ajaran Rasulullah ini yang menjadi keprihatinan kita. Kenapa? Kalau kedokteran tidak ada referensinya yang mengacu kepada ajaran Rasulullah, maka saya meyakini akan ada etika yang terlanggar. Kalau pendidikan tidak mengacu kepada sunnah Rasulullah, maka akan ada pendidikan yang berakhir merusak. Kalau ada psikologi yang tidak menautkan diri pada referensi Rasulullah, maka ada psikologi yang tidak sesuai fitrah. Kalau ada bisnis yang tidak sampai referensinya kepada Rasulullah, saya khawatir itu menjadi bisnis yang juga merugikan untuk jangka panjang, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, itu adalah pembukaan dari saya. Saya mau menyampaikan bahwa kita sekarang di bawah naungan bersama Yayasan Khairul Ummah Amanah, Allah persatukan, ya, hati kita satukan dalam ikatan keimanan dan ketakwaan, dalam ikhtiar beramal bersama, dalam kaitannya mencintai Rasulullah. Ini punya PR besar. PR besarnya apa? Mari bareng-bareng pelajari sunnah Rasul untuk dipraktekkan. Nah, prakteknya inilah yang menjadi hal yang sangat penting. Lagi-lagi, tadi saya mengatakan, kalau sudah nyebut Rasulullah SAW, ya, saya menduga dan ini telah diungkap juga dalam kitab yang tadi saya sebut.
Seringkali umat Islam tuh merasa Rasulullah tuh pimpinan spiritual. Rasulullah tuh ada di mana? Di masjid, di musola, di majelis-majelis sholawat. Tapi kalau sudah di seminar ilmiah, kalau sudah di pasar, kalau sudah di area bisnis, kalau sudah di politik, mendadak Rasulullah itu tidak ada. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan, nanti kita dengarkan. Kita berikan kesempatan dan kita mohonkan ilmunya. Ustadz Edi Purwanto nanti disusul Ustadz Farudin, dan setelah itu kita berinteraksi. Interaksinya bagaimana? Silakan yang ingin menyampaikan unek-uneknya. Unek-unek apa? Sebagai umat Islam. Begini dan begitu. Nah, nanti akan ketemu keteladanan Rasulullah itu di mana. Nanti insya Allah di akhir pertemuan ini nanti kita simpulkan, lalu keteladannya itu poin-poinnya apa. Ini biar anget pikiran kita, biar kita terengginas gerakannya, ya. Jadi kita belajar bersama dengan semangat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah uswatun hasanah kita. Yakini itu terus, ya. Yakini itu, tancapkan dalam sanubari kita bahwa kita benar-benar yakin itu. Mengapa kalau orang tidak yakin? Nah, itu di luar rembugan ini. Nah, karena dia bukan orang yang beriman. Kan tadi disampaikan ya, Ustadz Rahmat tadi sudah baca, Rasulullah itu uswah hasanah bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumul akhir. Jadi untuk orang yang yarjullah, jadi menanti-nanti rahmatnya Allah wal yaumul akhir, dan hari akhir gitu lah. Jadi orang yang bisa menempatkan Rasulullah SAW sebagai contoh yang baik itu adalah orang yang memang dia ini tujuan akhirnya itu adalah Allah dan hari akhir. Kalau hari akhir itu berarti surga gitu loh. Jadi kalau orang memang sudah tidak menempatkan akhirat sebagai cita-cita luhurnya, kok dia bicara tentang Nabi Muhammad, sudah bisa ditebak arahnya. Nanti melenceng. Jadi melenceng kenapa? Karena memang Al-Quran sudah beri rambu-rambu. Uswah hasanah itu bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yaumul akhir. Seperti itu. Selanjutnya Ustadz Edi Purwanto mohon bersiap. Monggo Ustadz menyampaikan yang telah direncanakan mau disampaikan, tapi jangan disampaikan semua ya, nanti habis. Jadi sampaikan pelan-pelan, disampaikan, terus nanti Ustadz Farudin juga menyampaikan, terus nanti kita berinteraksi bersama-sama. Untuk Ustadz Edi dulu, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ustadz Rohani ini memang sangat cerdas. Apa yang tadi disampaikan sebenarnya itu sudah mewakili semua yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dan visinya sangat bagus. Ke depan umat Islam akan seperti apa? Tadi sudah disampaikan kisi-kisinya, yaitu bagaimana menyikapi Al-Quran dan hadis ini, saya kira yang menjadi pegangan kita semua. Namun saya ingin menyampaikan hal kecil sebelum sampai ke sana yang jauh, yaitu terkait dengan mencintai Nabi Muhammad. Mungkin pertanyaan yang muncul dalam benak kita semua adalah kenapa sih kita harus mencintai, atau kita kenapa butuh mencintai Rasulullah SAW? Kalau saya kaitkan hal-hal yang kita cintai, apalagi sosok yang perilakunya akan kita tiru, maka komitmen untuk mencontoh, untuk mengcopy paste figur itu akan menjadi kuat kalau kita mencintainya. Nah, jadi ketika katakanlah guru di kelas memerintahkan muridnya ini itu, kalau gurunya tidak dicintai, maka efeknya itu tidak begitu kuat. Bahkan kalau hanya takut saja, ini tidak begitu kuat. Tetapi kalau landasannya cinta, maka akan ada energi yang begitu besar mendorong dia untuk bisa mengikuti apa yang tadi modelkan itu. Nah, jadi
komponen cinta ini menjadi sangat penting di dalam berislam itu. Kita perlu mencintai Rasulullah supaya apa? Supaya tuntunan-tuntunannya menjadi penting kita pelajari dan kita ikuti. Karena landasannya adalah cinta. Nah, setiap kali ini kalau kita ikuti ini sekaligus kita berefleksi ya Ustadz Rohani ya, sama kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kita berefleksi. Setiap tahun kita melakukan peringatan Maulid ya begitu, lalu diceritakan kisah kelahirannya dan sebagainya. Maka pertanyaan yang harus muncul setiap kali kita melakukan peringatan Maulid adalah seberapa besar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu bertambah dari tahun ke tahun. Jadi kalau dari tahun ke tahun itu hanya kebiasaan yang dilakukan seperti kita bangun tidur, mandi dan seterusnya begitu, ya tentu ini efeknya tidak begitu besar. Nah, maka menjadi penting dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, kecintaan kita pada Rasulullah SAW itu harus selalu bertambah. Betapapun kecilnya, harus selalu bertambah. Nah, untuk bisa mencintai Rasulullah itu, maka kata kuncinya adalah mengenal. Jadi saya pernah diberitahu Ustadz Farudin ini, buku Sirah Nabawiyah. Itu adalah buku yang sangat bagus. Saya juga dikirim oleh Ustadz Rohani yang bisa dibuka langsung di linknya itu, sehingga tidak usah bawa kitab yang tebal itu, kita bisa langsung buka. Nah, melalui sejarah Nabi Muhammad itulah kita bisa mengenal dengan lebih dalam, lebih detail apa yang beliau alami dari beliau lahir sampai dengan beliau wafat. Banyak hal mulia yang dikisahkan. Termasuk misalnya ini yang kebetulan saya saya masih ingat ya, ketika di awal-awal dakwah Rasulullah itu beliau mendapat pertentangan yang sangat dahsyat dari kaum kafir Quraisy, mendapat pertentangan yang sangat dahsyat. Mulai diintimidasi sampai dengan dizalimi, dianiaya. Ini hal yang sangat berat. Nah, ternyata dalam kondisi seperti itu Rasulullah menghadapinya dengan dengan sikap yang jitu, dan beliau selalu menganalisis situasi. Mungkin ini yang menjadi penting ini, mempelajari situasi lalu menyusun strategi yang tepat. Ketika pertentangan sangat dahsyat, bahkan sampai dikisahkan di sejarah itu Abu Jahal, orang yang sangat keras menentang Nabi itu, melakukan tindakan kekerasan. Beliau datang di Masjidil Haram, lalu ketika Rasulullah sedang melakukan sholat diganggu. Bukan hanya diganggu dengan verbal, tapi juga dengan tindakan. Suatu saat dikisahkan ada yang disuruh menyiapkan kotoran unta, lalu ditimpakan ketika Rasulullah sedang sholat bersujud. Rasulullah tidak bangkit dari sujud itu sampai anaknya Fatimah itu membersihkan lalu bersujud. Ini hal yang sangat menyakitkan sekali. Dan lebih kejam lagi, Abu Jahal sudah mengancam akan menginjak leher Rasulullah. Ancaman lebih keras lagi, karena dengan berikan kotoran unta itu tidak membuat mundur dakwah, terus diberikan. Nah, Abu Jahal datang lalu sudah bersiap untuk melakukan serangan fisik. Nah, di sini terkena Allah memberikan pertolongan. Tiba-tiba ini persis kayak lakon di wayang. Ini kalau Ustadz Rohani ingat wayang Kresna Duta itu, ceritanya mirip ini. Jadi jangan-jangan wayang itu meniru cerita ini. Jadi Kresna Duta itu
si siapa ini saya agak lupa. Drudana. Drudana itu akan akan menyerang Kresna. Tiba-tiba Kresna Tiwikrama, lalu muncul juga Bima yang jumlahnya banyak sekali sampai pingsan Drudana. Nah, Abu Jahal begitu, menyaksikan di depan dia itu seakan-akan ada sungai yang muncul apinya dan ada burung yang sangat menakutkan. Akhirnya dia mengurungkan. Ini hal yang semacam ini tentu ini menghibur menguatkan hati Rasulullah. Tapi strategi dakwahnya bukan di situ. Ketika Rasulullah tahu pertentangan begitu kuat, maka beliau menyusun strategi, yaitu apa? Sahabat-sahabatnya untuk untuk tiarap. Artinya tidak memunculkan dakwah itu keluar, tapi diam-diam. Itu yang dilakukan. Nah, yang dakwah keluar hanya Rasulullah saja. Beliau memang yang sudah mendeklar beliau adalah Rasulullah dan harus menyampaikan. Maka apapun akan dihadapi oleh Rasulullah. Kemudian secara diam-diam Rasulullah membentuk kelompok yang di pengajian dinamai Darul Arkom itu, dia menyiapkan anak-anak muda di situ, lalu diberikan gemblengan, dan kelak inilah yang akan menjadi kekuatan dakwah Rasulullah. Jadi mungkin poin yang bisa kita petik ini, Rasulullah sangat cerdas, dia menganalisis kondisi yang ada, peluang-peluang mana yang bisa dia lakukan, mana yang berpotensi untuk tidak sukses dia simpan, sehingga dengan begitu meskipun tidak sepesat dakwah ketika di Madinah, sudah cukup berhasil merekrut sejumlah sosok, dan sampai akhirnya nanti adalah Umar bin Khattab itu yang berikutnya. Tapi kekuatan-kekuatan ini sudah mulai dibangun. Ya, mungkin sebagai pemanasan itu Ustadz Rohani. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Edi, matur nuwun, langsung disambung Ustadz Farudin. Warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustadz Farudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Rohani, Ustadz Edi, Prof. Masruhi, Prof. Isi, para asatidz sekalian, kemudian bunda-bunda yang alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahim bersama-sama. Ibu, Bapak yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Rohani, Ustadz Edi, jadi saya sebagai murid itu ya di belakang sajalah gitu ya. Jadi kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau ini, ya begitulah Rasulullah SAW. Tadi disampaikan oleh Ustadz Edi, ketika sekarang ini kita, mohon maaf ya, budaya atau mungkin tradisi mengikuti merayakan Maulid Nabi, itu mungkin kalau tadi bahasa Pak Edi agak sedikit diperhalus gitu ya. Kalau saya, mungkin sebagian di antara kita hanya menjadikan peringatan Maulid Nabi ini sebagai sebuah tradisi saja. Nah, intinya adalah tadi yang disampaikan oleh Ustadz Edi bahwa Rasulullah SAW kita peringati kelahirannya adalah untuk kita bisa mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita ingat satu ayat di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, kul in kuntum, jika kalian benar-benar tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Muhammad itu. Jadi ketika kita mengaku sebagai seorang yang beriman, kita berharap berjumpa dengan Rasulullah SAW di surga, itu
kuncinya adalah fattabi'uni. Kita ikuti apa yang sudah dicontohkan, sudah dikatakan, sudah disabdakan oleh beliau Rasulullah SAW. Nah, dengan demikian insya Allah nanti kita akan mendapatkan ampunannya Allah. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak punya teladan lain yang begitu luar biasa, yang begitu sempurna selain Rasulullah SAW. Ketika Rasul mulai berdakwah di Mekah, awal-awal fase kenabian, itu beliau berdakwah di Mekah itu 13 tahun, pengikutnya tidak begitu banyak ya. Dengan begitu tekanan tadi sudah disampaikan, tekanan yang luar biasa, baik yang mengancam fisik, mengancam keluarga, hartanya sekaligus, bahkan nyawanya, tapi pengikutnya tidak begitu banyak. Tapi disitulah justru pondasi keimanan, pondasi akidah itu yang ditanamkan betul-betul oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika 10 tahun di membenahi hukum-hukum saja, gitu. Karena akidahnya sudah tertanam di ketika Rasulullah SAW berdakwah di fase-fase awal ya di Mekah itu. Nah, jadi kunci utama ketika kita melaksanakan apapun itu adalah akidah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Rohani. Jadi mempersepsi Al-Quran itu seperti apa kita itu. Jadi akidahnya dulu yang dikuatkan betul, kemudian baru kita berbicara yang lain. Nah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan strategi dakwah Rasulullah SAW yang apa namanya ya, mungkin bisa kita tiru, bisa kita laksanakan, bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita adalah Rasul di fase-fase awal itu salah satunya adalah dengan memegang tokoh-tokoh kabilah. Ini yang penting. Jadi ini sebagaimana dilakukan oleh Ustaz Rohani ini. Jadi Ustaz Rohani itu pintar di dalam berdakwah karena memang beliau mengamati betul, mengikuti betul, memahami betul sejarah Rasulullah gitu. Jadi yang dipegang itu mohon maaf Pak Edi gitu ya, Prof Masruhi gitu. Sehingga yang di bawah ekornya kayak saya ya mau tidak mau harus ikut gitu. Karena yang dipegang itu adalah tokoh-tokoh pentingnya gitu. Nah, kalau yang dipegang saya ya bisa dipatok sama Ustaz Edi gitu kan. Jadi itulah strategi yang dilakukan oleh Ustaz Rohani meniru strategi Rasulullah SAW dalam berdakwah. Nah, kita di dalam kehidupan kita tadi dakwah profesional pun mungkin demikian Ustaz Edi. Jadi ketika Ustaz Edi yang saat ini punya, mohon maaf, punya amanah di tempat tugasnya gitu. Bagaimana Pak Edi juga bisa kemudian mewarnai yang lebih, karena ketika tokoh itu dia bisa memberikan warna, saya yakin yang di bawah akan mengikuti. Ini ada Prof Isi, ada Bu Dr. Nugraningsih, insya Allah semuanya akan memberikan warna yang baik di tempat tugas di UNES misalkan, dan itu nanti akan membawa keberhasilan yang luar biasa. Ibu Bapak yang dirahmati Allah SWT, jadi kalau berbicara strategi dakwah, berbicara dakwah, betapa Rasul itu luar biasa dibandingkan kita yang saat ini hanya mungkin kalau saya sering diminta oleh Pak Rohani tadi disampaikan hanya saya mustami saja gitu, saya hanya ingin menjadi pendengar saja gitu. Karena apa namanya, ketika kemudian saya membaca sejarah Nabi ini menjadi apa ya, betul-betul menjadi pelajaran bagi saya gitu. Saat ini saya hanya bisa duduk manis gitu ya, menikmati apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, menikmati yang disampaikan oleh Ustaz Rohani, Ustaz Edi, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya perjuangan umat ini membutuhkan tokoh-tokoh, membutuhkan kader-kader yang tidak pernah berhenti. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah sudah sangat luar biasa, sebagaimana yang saya yakin Bapak Ibu sudah memahami, sudah betul-betul mengerti perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Di Taif ketika Rasul diancam, Rasul dilempar batu, itu beliau tidak pernah kemudian dendam ataupun mendoakan orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya, tetapi justru beliau mendoakan kebaikan. Karena kalau bukan saat ini, insya Allah anak cucu nanti yang akan menjadi tokoh-tokoh penting pergerakan agama, pergerakan Islam. Nah, ini yang Rasulullah SAW lakukan. Nah, sekarang bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW sebagaimana tadi Ustaz Edi sampaikan.
ketika kita ingin mencintai Rasul, tentunya kita harus tahu betul bagaimana Rasulullah SAW di dalam kesehariannya, bagaimana Rasulullah SAW berperilaku terhadap keluarganya, bagaimana Rasul dulu sebagai seorang saudagar, pedagang, beliau berbisnis, bagaimana Rasul terhadap umatnya, terhadap anak kecil dan seterusnya. Ini yang harus kita pelajari, karena sesungguhnya sunnah kita mengikuti Rasul itu mengikuti sunnahnya, dan sunnah itu adalah seluruh perilaku kehidupan Rasulullah SAW. Dalam Quran sudah pasti disampaikan bahwa apa yang beliau Rasulullah SAW lakukan itu bukan dari pemikiran beliau saja, bukan semata-mata karena pemikiran beliau, tetapi sesungguhnya itu didasari oleh wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pasti bersumber dari wahyu. Maka segala bentuk yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang terekam dan sampai kepada kita hari ini harus kita ikuti dalam segala macam aspek. Ini yang kita perlu pahami. Jadi sunnah itu bukan semata-mata hanya pada aspek ibadah semata. Kalau ibadah jelas ya, hukum tentang apa itu jelas sudah. Tetapi dalam sendi-sendi yang lain, sendi-sendi kehidupan yang lain, tadi sudah disampaikan di awal oleh Ustaz Rohani, politik, bisnis, dan lain sebagainya, kita tidak boleh lepas ya. Kita tidak boleh terpisah dari apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian ketika kita memperingati hari kelahiran, memperingati bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tadi dimaksudkan untuk lebih mencintai Rasulullah, dan untuk mencintai Rasulullah kita harus mengikuti apa yang beliau contohkan, apa yang beliau sabdakan. Maka ada satu hikmah, satu fadilah, satu keutamaan ketika kita mencintai Rasulullah SAW dengan sepenuh hati, dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Janjinya Rasul adalah insya Allah kita akan dikumpulkan di surga bersama Rasul. Karena sesungguhnya seseorang itu akan dikumpulkan di surga bersama dengan orang yang dicintainya. Dan kita berharap kita bisa berkumpul bersama Rasulullah, berkumpul dengan sahabat-sahabat Yaqwa di sini yang insya Allah berupaya untuk mencintai Rasulullah SAW. Nah, kemudian standar cinta kita kepada Rasulullah SAW ini juga harus kita maksimalkan. Tadi apakah hari ini dengan setahun yang lalu cinta kita masih sama? Rasul itu mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yu'minu hatta akuna ahabba ilaih, ya. Jadi tidak beriman seseorang di antara kamu hatta akuna ahabba ilaihi, sampai menjadikan aku itu lebih dicintainya, min nafsihi, dari dirinya sendiri, kemudian wamalihi, dari hartanya, wawaladihi, dari anaknya, wan nasi ajmain, dan dari manusia semua. Jadi kecintaan kita sesama manusia, kecintaan kita terhadap istri kita itu masih di bawah standar cinta kita kepada Rasulullah SAW. Baru kita bisa dikatakan mencintai Rasulullah SAW, mengikuti sunnah-sunnahnya. Ini saja sebagai pengantar, Ustaz Rohani. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang pas. Nanti bisa kita luruskan bersama-sama. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fahrudin, dan nampaknya sudah terpantau guru kita Prof. Masruhi sudah sampai di rumah. Moga-moga kami tidak terlalu mengganggu. Kalau berkenan Prof. Masruhi menyampaikan mauidhah hasanahnya. Monggo Prof, kami nantikan jika memungkinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rohani dan Bapak Ibu sekalian. Supaya saya ingin menyimak dan mendengarkan ya, untuk mengambil hikmah. Tapi saya rasa urun rebuk dah Bapak Ustadz ya. Ijih Prof. Saya sudah mendengar tadi sejak di jalan apa yang disampaikan Ustadz Rohani, oleh Pak Edi, dan terakhir Pak Fahrudin ya. Saya rasa memang demikian adanya. Jadi saya teringat sebuah buku yang lama, coba
Ustaz Rohani nanti dicari ya. Iya. Judulnya adalah Religion and Society Intention, karangan Glock and Stark. Ya, itu buku sudah lama ya. Jadi di sana itu dia seorang free thinker. Makanya tadi Ustaz Rohani sempat bertanya, kenapa lalu orang IAIN ya itu kuliah melanjutkan studi Islamnya itu di Kanada, di Amerika. Ternyata di sana banyak Islamolog. Islamolog itu ahli Islam yang dia menguasai Al-Quran, kemudian menguasai hadis, tetapi memang dia tetap tidak berislam. Ya, itu berbeda dengan seorang dokter bedah dari Prancis ya, Maurice Bucaille ya. Kalau dia tadinya adalah seorang Katolik yang taat betul berkatolik, tetapi ketika dia mencari referensi otentik tentang keilmuannya sebagai dokter ahli bedah, di antara referensi kitab-kitab suci agama dia pelajari, lalu dia tertarik dan jatuh cinta kepada surat Al-Mu'minun ya, ayat 11, 12, 13. Ayat 11, 12, 13 di sana menceritakan tentang penciptaan manusia ya, yang kemudian Maurice Bucaille ini masuk Islam. Jadi dari seorang Katolik taat dia masuk Islam. Tapi kalau Islamolog itu sebenarnya sampaikan Ustaz Rohani itu memang rabun jauh ya istilahnya. Sementara kita yang Islam itu rabun dekat. Saya menemukan istilah baru ini Pak Rohani ya. Jadi dari buku itu memang dia setelah mempelajari secara berpetualang tentang Islam, betapa Islam itu kandungannya sangat luas. Lalu dia mendefinisikan bahwa agama itu setidaknya ada 5 aspek. Pertama aspek ideologi, ya. Kemudian ada aspek ritual, lalu ada aspek mistikal. Aspek mistikal, keimanan kalau dalam Al-Quran itu keimanan kepada yang gaib ya. Kita percaya tentang surga, neraka, alam kubur, barzah dan seterusnya ya. Kemudian ada aspek intelektual. Bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memacu kita untuk melakukan riset, pengembaraan keilmuan sesuai dengan ilmu kita masing-masing, dan yang ditelusuri di pengembaraan itu kata dasarnya apa ya? Mengembara ya. Yang mengembara itu adalah ayat-ayat Allah, itu ayat-ayat kauniyah. Ya. Lalu yang keempat itu aspek sosial ya. Aspek sosial. Jadi Glock and Stark itu memotret bahwa agama itu cakupannya itu lima aspek itu. Makanya betul ketika tadi Qori kita membaca tentang sungguh kami jadikan Rasulullah itu sebagai uswah hasanah ya. Pada Rasulullah uswah hasanah. Maka uswah hasanah itu meliputi 5 aspek itu yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi ya keyakinannya, ideologinya, ya kecerdasannya, kemudian juga aspek iman kepada yang gaib, kemudian ritualnya, dan juga aspek sosial, ya, aspek sosial. Dan Rasulullah di dalam mengelola emosi di dalam kehidupan masyarakat itu luar biasa. Sesungguhnya asbabun nuzul ayat ini kalau di dalam Ibnu Katsir nanti moga diberikan ya, saya baca agak lama itu Nabi itu diceritakan ada seorang badui yang masuk masjid tetapi kencing di dalam masjid. Maka sahabat-sahabat itu marah ya. Ada yang menghajar, ada yang menyetop. Lalu ketika datang Nabi, Nabi mengatakan, udah biarkan aja dulu selesai, ya, kencingnya itu selesai. Selesai, lalu
dia bilang kepada orang Badui ini secara baik-baik, tolong ambil air 1 ember dan siram bekas air kencingmu itu. Karena masjid ini adalah bukan untuk membuang kotoran, melainkan untuk menyembah Allah, untuk berzikir kepada Allah dengan lemah lembut. Jika waktu itu lalu orang Badui itu diceritakan masuk Islam lalu berdoa, ya Allah kasihanilah saya dan Rasulullah. Dan tidak usah seorang pun, karena merasa jengkel dengan sahabat-sahabat Nabi. Itu ceritanya ada begitu. Ini diceritakan oleh sahabat Mufassir Anas bin Malik ya. Jadi memang Bapak sekalian, rasa-rasanya memang kita perlu merenung ke dalam diri kita ya. Memang uswah hasanah itu menjadi teladan kita dalam berbagai aspek kehidupan. Jangan ada dualisme sikap dan perilaku ya. Di atas sajadah sholat malam nangis ya, tetapi di kantor dia seseorang melakukan korupsi, menyalahgunakan amanah, itu enteng saja. Termasuk kita katakanlah sebagai dosen ya, on time dalam mengajar. Jadi kalau kita datang terlambat, kemudian pulangnya dipercepat ya. Ada orang mengatakan ikan cepat, ikan gabus ya. Lebih cepat, lebih gabus. Lebih cepat, lebih gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Itu berarti tidak meniru apa yang dicontohkan oleh Nabi ya. Artinya di dalam aspek sosial kita belum sepenuhnya menteladani. Jadi saya kira sangat menarik ya apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Rohani ya, Pak Edi dan juga Pak Farudin ya pada kajian pada malam hari ini, sehingga memang masyarakat Indonesia memang kita ada yang meneliti ya bahwa Islam Indonesia itu masih Islam yang sangat ritual oriented ya. Jadi masih banyak yang ritual oriented. Ya itu baguslah. Tapi harus diimbangi dengan hal-hal lain. Sehingga umat Islam itu akan menjadi to be the first and the best gitu ya. Setidaknya begitu, itu cita-cita di dalam Al-Qur'an dalam bentuk adalah khairu ummah ya, umat yang terbaik. Saya kira itu saja Ustaz Rohani, dan saya terima kasih nih dan mohon maaf tadi di dalam kendaraan ya. Tapi saya tetap mengikuti ya hikmah majelis yang sangat mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jadi gambarnya Prof. Masruki yang di kendaraan itu senjata buat saya untuk memotivasi mahasiswa saya. Kalau mahasiswa saya itu malas-malasan belajar, itu saya tunjukkan gambar ini loh, Prof. Masruki ini seorang rektor. Rektor itu mau hadir di majelis ilmu, padahal masih di mobil. Lah kamu itu loh semester 3 urung jelas gitu loh. Nah itu Bapak. jadi saya selalu memanfaatkan apa relik-relik yang saya dapatkan itu. Wah, tapi kan itu datanya oke gitu loh. Ini Prof. Masruki ini masih di jalan gitu. Saya dulu juga pernah memotivasi mahasiswa saya untuk saya ajak yuk kumpulkan dana untuk membantu saudara kita yang di Lombok waktu itu. Terus saya nggak hanya perintah-perintah, saya juga turun ke jalan. Coba saya telepon, teman saya sedang ada di jalan sekarang. Saya telepon itu Pak Ari waktu itu. Halo, assalamualaikum, gimana live gitu. Jadi kita usahakan ya memang seperti itu, Prof. Matur nuwun sangat. Dan Bapak Ibu sekalian, saya tambahkan sebelum kita nanti kita beri kesempatan untuk sahabat-sahabat saling mengisi menambahkan. Catatan Dr. Tafi Antonio tadi dalam buku Muhammad the Super Leader and Super Manager itu dalam hal kepemimpinan dakwah itu ada 5 hal ya yang menjadi catatan. Yang pertama, Rasul SAW itu disiplin dakwahnya. Dakwahnya itu yaitu wahyu. Tadi Ustadz Farudin sudah menyampaikan hadisnya. Wa ma yantiqul anil hawa illa wahyu yuha gitu. Jadi yang keluar dari Rasul itu tidak hawa nafsu, tetapi
wahyu gitu. Nah, sekarang langsung tanpa basa-basi. Kita semua para sahabat Yahua dengan berbagai macam kapasitasnya itu punya porsi untuk berdakwah gitu. Jadi mohon maaf teman-teman sekalian, wis terlanjur kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pokoknya ojo melayu dari tugas dakwah ini gitu loh. Kalau Prof Masruki tadi ngendiko kita semuanya tercenung berpikir, beliau memiliki hasanah yang sangat luas, kemudian kita tidak boleh, wah tapi saya ya belum bisa toh kalau seperti Prof Masruki, ya belum bisa, jangan banding-bandingkan sama Prof Masruki, tapi kita tidak boleh lari, gitu loh. Kita harus belajar. Nah, kabar baiknya begini, kita ikuti Rasulullah. Rasulullah itu berdakwah, ya. Itu yang didakwahkan itu ada wahyu. Nah kita kalau udah bahasanya itu bahasa dakwah, itu jangan membangun retorika di luar Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi dakwah itu disiplin, meneruskan, forwarding, conveying messages. Sumbernya harus Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau ada pengajian kok tidak ada referensinya Al-Quran dan hadis, saya khawatir itu bukan pengajian tetapi rumpian. Gitu loh. Jadi harus ada referensinya gitu. Referensinya kembali tentu kemudian dibahas dengan pembahasan yang kontekstual yang bisa dipahami. Prof Masruki pada malam hari ini saya juga senang sekali bisa ikut mengajak teman-teman saya, Prof. Ini pejuang-pejuang yang bersama kami sedang belajar di UNY di Jogja, Prof. Ada Pak Yulianto Sabat, penelitiannya tentang pronunciation, Pak Rahmat tentang bahasa Madura, peribahasa Madura, dan Bang Rajab ini dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Prof. Barangkali kok teman-teman saya nanti dalam proses disertasinya perlu bantuan Prof Masruki di UMS, saya Prof yang memintakan izin, mohon diizinkan, Prof. Dengan senang hati, dengan senang hati. Terima kasih, Prof. Ya. Lumayan ya, nanti kalau mau menguji cobakan modelnya silahkan ke UMS. Pak Rektor sudah bilang oke, ini tak rekam loh. Pokoknya rekamannya nanti tunjukkan gitu. Salam untuk Pak Ambo AC ya. Ya siap Prof, siap. Waalaikumsalam. Ya. Rektor baru Muhammadiyah Makassar. Nah, ya. Wong kita itu nulis disertasi saja sampai botak-botak selalu ditanya ini referensinya apa? Lah kok giliran dakwah kok ngawur? Menurut saya, lo dakwah kok menurut saya? Ya apa kata Al-Quran, apa kata Sunnah begitu. Ada orang mengatakan, saya berpandangan. Nah kalau saya berpandangan itu sudah keluar, itu opini, ditulis di Quran kolomnya opini, bukan kolom dakwah itu. Yang kedua, Rasulullah SAW dalam berdakwah itu dakwah by model. Jadi dakwah dengan keteladanan. Ya separuh guyon tapi tenanan gitu kan. Saya pernah dibisiki, Pak, ya gua kok kajiannya enggak sering ya. Rata-rata kok baru sebulan sekali itu. Ya saya jawab, ya gimana ya, kan kita itu harus praktek gitu loh. Jadi ngaji sekarang itu dipraktekkan 1 bulan gitu loh. Kalau ngajinya terlalu sering itu prakteknya kapan gitu loh. Jadi prakteknya susah itu. Hari ini kita harus bersedekah. Sampai pertemuan berikutnya belum sedekah. Ini kan jargoni namanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi memberikan keteladanan. Tadi Prof Masruki sangat-sangat luar biasa, ya. Maaf tadi saya dikoreksi ya, Prof Masruki Universitas Muhammadiyah Semarang tuh Unimus. Saya tadi nyebut apa ya? UMS. Masya Allah. Waduh. Ya, teman-teman yang dari perguruan tinggi Muhammadiyah kebetulan banyak, Prof. Jadi saya tadi keliru, maaf. Singkatannya sama singkatannya. Muhammadiyah Semarang juga UMS. Terima kasih yang sudah mengingatkan. Bagi yang mengingatkan, maka saya akan berikan separuh harta saya untuk dia. Karena ternyata yang mengingatkan adalah istri saya, ya. Itu Bu Yunita matur nuwun. Orang minta separuh tak kek kowe kabeh ya. Jadi keteladanan gini. Jadi nah keteladanan ini juga begini ya.
kita melihat Rasulullah SAW itu berusaha beliau sendiri bisa walk the talk gitu ya, jadi mempraktekkan kata-katanya. Nah, kita menyadari kita ini siapa? Kita ini bukan maksum, bukan nabi dan rasul. Kita ini umat Rasulullah SAW. Ya, seringkali orang tuh mengatakan, nah gimana ya saya mau berdakwah? Katanya berdakwah kan harus memberikan contoh. Gitu. Lah saya itu belum bisa beri contoh, J. Nah, kalau kita belum bisa beri contoh dan kita juga lari lagi dari dakwah itu, lah kan dosanya loro gitu loh. Wes orang itu contoh, seragam dakwah gitu loh. Jawabannya saya kira yang lebih fair itu adalah saya sedang sama-sama belajar gitu loh. Nah, saya ini ada istri saya kan, saya ada saksinya itu. Ada teman Mubalik kemarin yang mengatakan paling berat itu kalau harus berceramah ada anggota keluarga gitu. Kenapa? Karena ya gimana ya, kita udah ketahuan aslinya gitu. Jadi saya bilang ya memang begitu gitu loh. Kalau kita belajar tentang Rasulullah SAW, pengumuman ini hanya untuk Bu Yunita ya, yang lain tidak usah dengarkan, oke? Ini untuk Bu Yunita aja. Kalau kita ini mengenal Rasulullah, makin banyak kenal itu kita makin cinta. Tapi kalau mengenal saya, rohani itu jenengan makin kenal saya, pasti makin sebab sama saya. Makin senep, kenapa? Karena tahu aib-aib kekurangan saya. Itu bedanya seperti itu gitu. Tapi bukan berarti bahwa kita ya aku udah nabi, udah rasul, ya aku ra usah dakwah, aku ra iso ngei contoh gitu. Ya tidak begitu. Ya kita lagi berusaha gitu loh. Wong saya di Paido, anak saya juga pernah. Loh, Pak itu katanya ngajari sabar, tapi kok enggak sabar? Lah saya jawab, aku lagi belajar sabar. Nah, kan gitu dah. Nah, ini tapi penting itu. Oh, berarti harus ada keteladanannya. Iya gitu ya. Amar ma'ruf, bagaimana amar ma'ruf? Nahi mungkar, bagaimana nahi mungkar gitu. Kalau Ustadz Edi ini, alhamdulillah beliau seorang dermawan ya gitu. Jadi kalau beliau kok memberikan materi sedekah itu, wah, ya 1-2 kalimat itu sudah langsung masuk dalam hati karena beliau memberikan contoh keteladanan yang sangat bagus gitu. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi yang efektif. Bapak Ibu sekalian, Sayyidatuna Aisyah ketika ditanya, Rasulullah itu kalau ngendikan bagaimana? Itu beliau menjawab, ada hadisnya, riwayat Bukhari. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berbicara itu jelas, fasih, sampai-sampai kalau kalian mau menghitung jumlah katanya, itu Anda bisa menghitung. Karena zaman Nabi waktu itu dakwahnya bil qaulnya itu dengan lisan. Nah, kalau hari ini saya berijtihad bahwa komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang fasih secara lisan, iya, mudah dimengerti dengan bahasa yang umat paham, plus menggunakan semua jalur komunikasi yang ada. Maka saya dukung sekali Pak Marudin dengan pengajian Ahad paginya itu langsung di YouTube-kan. Karena dengan langsung di YouTube-kan itu kemudian umat bisa kembali lagi melihat. Itu ya. Jadi teman-teman sekalian, sekaligus ini dan saya lihat dalam 6 bulan terakhir saya lihat banyak channel-channel YouTube yang bermunculan dari para sahabat Yaquwa. Alhamdulillah. Mari ya. Maaf ya, sosmed itu tinggal tangannya kita lah, mau dipakai apa. Kalau mau dipakai dakwah juga bisa. Diisi dengan konten-konten dakwah gitu loh. Konten dakwah, silahkan bikin yang belum punya channel, buat channel, saling like, saling follow. Ya. Karena apa? Sekarang orang itu bangun tidur itu yang dicari gadgetnya gitu loh. Padahal ya, itu, yang dicari gadgetnya bukan suaminya gitu ya. Kemarin Ustadz Wijayanto kan bilang jangan nikahi orang yang pakai kacamata, itu katanya tidak setia, itu bangun tidur yang dicari kacamata itu. Nah, itu kalau saya tuh lihat istri saya, kita bangun tidur orang tahu golek ya aku ya, tapi golek handphone gitu, waduh, gitu ya. Nah, makanya saya berusaha agar di handphone istri saya itu juga ada konten dakwah gitu ya. Makanya Yaquwa juga bikin pengajian yang kita rekam, nanti gantian ya kita rekam itu biar terus ada isi dari sosial media itu yang berisi konten-konten dakwah. Yang berikutnya Rasulullah SAW dalam strategi dakwah itu dekat dengan umatnya. Maaf teman-teman sekalian, Yaquwa memang dari awal itu membudayakan dakwah yang seimbang, ya,
antara perkataan dengan perbuatan. Maka beberapa kali kita sudah misi-misi lapangan, kita menyusuri desa-desa, lembah, sungai, puncak gunung gitu ya, sampai ke daerah-daerah yang susah-susah. Saya juga kadang-kadang ternyuh itu melihat betapa semangatnya sahabat-sahabat semuanya itu. Kita ajak ke desa-desa yang puncit-puncit gitu, yang dadang ngopeni di sana gitu ya. Karena apa? Kita berpandangan begini, dakwah itu sesuatu yang aktif gitu loh. Jadi saya mengajak diri saya sendiri dan semua sahabat Yakwa, jangan bercita-cita di Yakwa ini untuk duduk diam di rumah, di singgasana yang besar agung dan didatangi oleh umat berbondong-bondong. Apalagi datangnya disarati nganggo gula teh, nganggo jarum super, nganggo gudang garam gitu ya. Itu bukan cita-cita kita. Justru sebisa mungkin itu harta kita cukup, ilmu kita cukup, lalu kita datangi umat itu gitu. Kita banyak bersafari gitu. Safari, datangi. Kenapa? Karena dengan mendekat kepada umat ini, umat kemudian akan merasa, oh siapa yang ngopeni saya gitu. Ya, teman-teman kebetulan banyak sekali yang aktif di ngopeni di daerah yang rawan pemurtadan gitu. Di daerah rawan pemurtadan itu wacana-wacana yang nuwun sewu agak dangkik seperti ini nih tidak laku. Di sana itu ya cuma lakunya itu siapa yang ngopeni gitu loh. Ya yang ngopeni kampung sebelah apa? Orang sebelah ya diambil orang sebelah gitu. Kalau yang ngopeni kita ya kita gitu. Jadi dekat dengan umatnya itu. Bapak Ibu sekalian, yang nomor 5 itu pengkaderan dan pendelegasian. Di dalam sejarah dakwah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu mendidik para sahabatnya itu. Jadi bukan one man show gitu. Nah, ini sekali lagi ini kritik pedas ini untuk Pak Farudin ini tidak boleh lari lagi gitu. Karena Bapak itu udah ustadz gitu. Jadi teman-teman juga semuanya ustadz dari suatu hari akan tiba fit accompli itu tak jadwal itu harus dakwah gitu. Kalau tidak mau ceramah di depan kamera ya oke, tak ajak ke desa-desa, notoki pintu-pintu orang-orang yang tidak punya. Tak usah ngomong, nggawa beras wae karo nggawa beasiswa. Anyway, kemarin kita sudah gerakan beasiswa, alhamdulillah per hari ini sudah terkumpul 22 juta rupiah. Alhamdulillah, belum kita salurkan, masih nunggu momen yang baik. Saya juga sangat bersyukur. Alhamdulillah ya Bapak Ibu semuanya itu kalau dikabari dari Yakwa itu wah giri-giri cepat-cepat. Dan amalnya itu Masya Allah mengalir dengan mudahnya. Ini salah satu kendaraan dakwah kita juga gitu. Jadi kalau pengkaderan dan pendelegasian ini Rasulullah gini ya, mendidik para sahabatnya. Maka kita mengenal di dalam sejarah ada sahabat Mus'ab bin Umair misalnya. Itu Mus'ab bin Umair itu dulu tuh kan pemuda ganteng, trendy gitu loh waktu zaman jahiliyah. Lalu begitu masuk Islam, wah dikucilkan oleh keluarganya, sampai-sampai disekap, tidak dikasih makan, sampai-sampai diriwayatkan kulitnya tuh bersisik seperti ular karena mungkin dehidrasi kan. Oleh Rasulullah kemudian dilindungi, kemudian dididik, dan apa yang dilakukan waktu Rasulullah SAW mendapati bahwa respon terhadap dakwah Rasulullah di Makkah itu begitu sulit dan negatifnya. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW adalah mengirim Mus'ab bin Umair ini ke Madinah sebagai tim pendahulu. Jadi ada advancement team. Jadi tim pendahulu untuk mendahului sebelum Rasulullah SAW itu hijrah gitu. Jadi sudah ada yang menyiapkan. Makanya ada yang namanya Ikrar Aqobah 1 dan Ikrar Aqobah 2 itu tidak terlepas dari jasanya sahabat Rasul tadi. Sahabat Rasul juga dikirim misalnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, kemudian ke utusan-utusan tadi ya ke Roma Raja Heraklius, kemudian ke Persia itu Raja Kisra, kemudian ke Ethiopia Raja Habasyi ya. Itu tadi yang disampaikan oleh Ustadz Farudin betul dipegang pentolan-pentolannya itu. Nah, dari saya tambahannya adalah mari kita camkan di dalam hati kita bahwa dakwah itu usaha aktif. Ya. Dakwah bukan pasif. Yang kedua, dakwah itu perjuangan. Maka mari di Yakwa jangan bercita-cita atau mengangan-angankan akan menjadi orang yang digelari karpet
ya, kemudian ditaburi bunga yang wangi. Dakwah itu jalan terjal, jalan yang menanjak. Ya, kadang-kadang kita memang digelari karpet, ya, tapi tidak setiap saat. Most of the time orang yang lurus dalam dakwah itu akan ditentang, akan mendapatkan masalah. Dan orang yang berdakwah itu punya tugas berat, salah satunya adalah berkomunikasi dengan para penguasa, begitu. Saya ingat betul guru ngaji saya yang di kampung, Al-Maghfurullah, Bapak Kiai Haji Zahri, waktu itu sebelum sedo, saya ingat saya sowan beliau, sowan saya yang terakhir di pondok Tadibul Fuad. Beliau itu beri saya nasihat, dan nasihat itu sangat membekas di hati saya. Nasihatnya bilang begini, Mas Rohani, ya tak kandani ya, nek uang gerak ke dakwah, ki nek sak iso-iso ki yo kuat, ya. Nek sampean ning kampunge sampean, maafnya ada Bang Rajab dari Makassar, enggak boleh bahasa Jawa, bahasa Indonesia, maaf Bang Rajab. Terjemahannya bahasa Indonesianya, kalau Anda itu menggerakkan dakwah, sebisa mungkin Anda sendiri kuat gitu. Beliau mengatakan, sedangkan kita itu orang yang paling kaya di kampung kita saja, itu masih bisa ditentang. Apalagi kalau Anda miskin gitu. Maka saya mengajak sahabat Yakuwa dan kita berdoa juga mendorong, monggo yang berkarir melalui karir, kita legitkan karir kita masing-masing. Yang berbisnis kita legitkan bisnisnya masing-masing. Yang investor kita legitkan investasinya agar urusan keduniaan dalam arti bekal hidup itu melimpah sehingga cukup untuk sanggup dakwah gitu loh. Karena ternyata itu saya dulu pernah mengamati kalau di kampung, kalau ada orang kampung ketemu begitu, siapa sih yang paling didengarkan itu? Pertama itu yang paling kaya. Kalau orang paling kaya itu ngomong, itu didengerin, mau 17 Agustusan itu. Nah, kalau orang banyak bicara tapi tidak ada harta itu, wah usul gini-gini. Nah, tahu yang di belakang itu ngomong alah, ngomong tok. Tapi yang banyak harta itu mengatakan, iya, arek 17, nah modelnya apa? Ajeng niki Pak gerak jalan, nah perlu apa? Kaos, gampang aku. Dia didengerin, karena dia ada modalnya gitu. Nah, sahabat Yakuwa kita doakan, sahabat Yakuwa tidak berpandangan negatif terhadap harta. Perbanyaklah harta, tapi harta yang halal. Setelah harta kumpul, bukan untuk diri kita, secukupnya untuk diri kita, tapi kita kasih operan kita untuk dakwah. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, itu tambahan yang dari saya. Selanjutnya, floor is yours. Silahkan yang ingin menyampaikan untuk langsung unmute dan menyampaikan. Bisa berupa pertanyaan, bisa berupa ungkapan, bisa berupa apapun ya. Ya, jangan panjang-panjang karena biar waktunya tetap efisien. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum. Monggo Prof Isi. Ustaz, sepertinya kalau mendengar dan membaca banyak kisah-kisah Rasulullah, teladan Rasulullah itu satu hal yang sangat menonjol dari perilaku atau sifat Rasulullah yang kita umatnya itu amat sulit sekali. Artinya sifat pembeda Rasulullah itu adalah kesabarannya yang tingkat tinggi ya sepertinya, karena banyak kisah-kisah ketika Rasulullah dihina, bahkan ketika malaikat penguasa gunung itu udah gemes gitu ya, udah bersedia mau menjungkir balikan gunung gitu untuk menimpakan pada penghina Rasul, penentang Rasulullah gitu, itu Rasul pun mengatakan jangan karena siapa tahu nanti ada anak keturunan orang itu yang akan menjadi orang beriman gitu. Artinya kalau kita bandingkan dengan kondisi kita saat ini, ketika kita menghadapi situasi-situasi yang menggemaskan, menjengkelkan gitu, misalnya situasi politik dan sebagainya, itu rasanya kita kok nggak bisa sabar gitu lah. Kita tuh rasanya lebih besar rasa gemesnya, rasa rasa jengkelnya daripada sabarnya gitu. Gimana komentar Ustadz untuk hal ini? Apakah memang benar bahwa sabar itu memang paling sulit bagi kita umat Rasulullah, atau gimana Ustaz? Monggo Ustaz Mas Ruki bisa ditanggapi. Menunggu sinyal.
Pak Ustadz. Oh, Iya. sudah sinyalnya udah bagus. Nggih, monggo. Memang betul Mbak Bu Prof ya. Saya kok ngundangnya Mbak terus ya. Prof isi ya. Nggak apa-apa, sesama Tegal. Loh, jenengan Tegal toh? Iya. Iya, kayak Bu Rohani gue. Jadi memang di sebuah kesempatan Nabi itu kelihatan betapa sabar dan sangat akomodatif ya. Saya ketika ada orang Badui itu, saya kira kita semua sudah pernah dengar ya. Ingin masuk Islam, sholat bisa, puasa kuat, tapi saya harus tetap pekerjaan saya mencuri. Nabi sementara membolehkan. Ya. Tapi di sisi lain, Nabi itu begitu sangat keras ya. Ketika ada seorang wanita Ansor, sahabat wanita Ansor yang dia zikir, sholat, tidak pernah ketinggalan. Tetapi salah satu kelemahan wanita Ansor ini suka menyakiti hati tetangganya. Maka ketika ditanyakan kepada Nabi, bagaimana sahabat wanita Ansor ini Rasulullah? Nabi mengatakan sahabat wanita Ansor ini tetap di neraka. Maka memang Nabi itu banyak strategi ketika melakukan dakwah ya. Kalau Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu mengatakan Nabi itu berdakwah itu sesuai dengan kadar kecerdasan masyarakat yang dijumpainya. Kata Imam Al-Ghazali, khadibin nas biqadri uqulihim. Ajarilah masyarakat ya, manusia sesuai dengan kadar dunianya itu ya. Nah, tetapi memang ada sebuah hadis yang mengatakan kalau kita melihat sebuah kemungkaran falyughayyir biyadih, maka berantaslah dengan kekuatan kita. Fa illam yastati' fa bil lisan, kalau tidak mampu maka cukup dengan berargumentasi. Fa illam yastati' fa biqalbi, kalau tidak bisa pun tidak berani maka cukup dengan hati. Tapi fadzalika adhaful iman ya, maka itu selama iman. Maka memang katakanlah misalnya kasus Macron ya, Tuan Macron ini saya kira kita harus melakukan tindakan nyata ya, melakukan tindakan nyata. Masa kita tidak marah ketika Nabi kita dilecehkan, ketika agama Islam itu diremehkan, direndahkan dan seterusnya. Jadi memang kelihatannya saya kalau lihat di dalam sejarah Nabi banyak konteks-konteks Nabi itu terkadang lemah lembut, tapi terkadang juga keras ya. Itu tergantung kepada siapa yang dihadapi. Terima kasih Ustaz Rohani. Matur nuwun, saya kira ini benar-benar mencerahkan itu. Jadi seni lemah lembut, kendo kenceng ini memang Rasul itu lengkap gitu loh. Jadi Rasulullah SAW itu memang lengkap gitu ya. Jadi benar-benar lengkap ya. Maka kalau Allah sendiri memuji itu ya, bahwa ada kepribadian atau budi pekerti yang luhur pada diri Rasul itu betul. Luhurnya itu karena benar-benar tadi seperti yang Ustadz Prof. Masrufi sampaikan itu, kita menjumpai gitu ya, Rasul SAW sangat lembut, kemudian pernah keras, kemudian yang tadi apa ya namanya isu mercon itu ya, Macron itu, saya kira ya tadi pagi saya bikin status di sosmed saya itu banyak yang ngerespon itu ya, lucu-lucu itu ya, kan saya bilang kalau Rasulullah SAW dihina-hina, Anda diam saja, jangan-jangan sholawat yang selama ini Anda baca itu hanya untuk menolak santet gitu ya. Karena maksudnya itu Anda itu enggak ngerti dulu Rasulullah SAW itu siapa, itu Anda itu enggak paham gitu. Nah, jangankan Rasulullah, dirimu sendiri atau keluargamu itu kalau dihina apa kamu itu enggak muncul rasa pembelaannya gitu. Nah, tadi pagi saya ngisi yang untuk mahasiswa itu ada pertanyaan yang kritis tuh. Ya Ustadz, kalau kita pengen tahu ya keberadaan Rasul secara lebih mendalam itu referensinya apa gitu.
Saya jawab preferensinya kitab-kitab hadis gitu. Bukan Abu Janda gitu loh. Lah Abu Janda kamu jadikan pedoman gitu. Wong ora cetha gitu. Maaf ya saya sebut namanya Abu Janda. Sudah jelas ya? Ya, jadi jangan takut orang tuh bilang Abu Janda ya. Tapi jandanya siapa saya tidak tahu kan Pak Abu Janda mungkin jandanya macam-macam ya. Nah, contoh itu contoh gitu ya. Ya itu hanya sebagai contoh itu. Jadi kadang orang memang referensinya tidak tepat sehingga dia akhirnya tersesat juga. Monggo Bapak Ibu dilanjut. Silakan para sahabat. Langsung unmute ya. Mungkin tambah sedikit dulu Pak. Monggo ya. Ustaz Edi silakan. Iya, saya menangkap kerisauan-keresahan tadi yang Prof. Isi sampaikan. Ya. Kita ingin keadaan itu menjadi lebih baik sesuai tuntunan syar'i begitu ya. Tapi kok kayaknya berat sekali. Nah, saya menangkap dari beberapa perjalanan Rasulullah itu intinya begini. Kita lakukan saja semaksimal yang bisa kita lakukan. Apa saja dakwah ya sesuai kemampuan dilakukan. Kemudian kita coba hidup sesuai tuntunan syariat yang bisa kita lakukan semaksimal. Nanti yang akan menjadi solusi itu bukan kita, tapi Allah. Contoh yang paling mudah itu ketika di Mekah sangat susah ya begitu. Fatku Mekah itu kan boleh dibilang itu hal yang sangat ajaib itu. Ya seperti diberikan begitu saja. Ini mirip dengan Indonesia. Indonesia dijajah Belanda, Jepang itu kan berat sekali. Tapi kita hanya lakukan aja perjuangan terus ya begitu. Tahu-tahu dilalah Jepang dibom. Itu kan kita nggak ngelakuin apa-apa tuh, tiba-tiba langsung merdeka. Itu kan. Jadi itu artinya kita tinggal tunggu saja. Nah ini yang dilakukan di Turki katanya. Ini saya belum pernah ke sana. Ini Prof. Mas Turki nanti bisa cerita. Betapa beratnya di Turki itu. Azan nggak boleh. Pakai kudung nggak boleh. Tapi lakukan saja yang akidah yang benar itu dakwah, lakukan hidup begitu. Lah kok tiba-tiba muncul ada tokoh Erdogan. Ada tokoh apa akhirnya sekarang kejayaan Islam di Turki itu bangkit lagi. Nah, ini moga-moga menyemangati kita untuk tidak gemes tadi itu. Ya sudah, pokoknya lakukan saja. Nanti Allah yang akan memberikan pertolongan. Insya Allah begitu. Terima kasih. Hatur nuwun Ustaz Edi. Disambung para sahabat. Dipersilakan masih ada sedikit waktu. Oh, ada Bu Rahayu, kemudian Pak Haki ya. Oh, Bu Ibunda Rahayu dulu, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya itu ingin menyampaikan kemarin pengalaman saya. Saya mendapat tugas waktu itu dari jurusan untuk ikut webinar yang diadakan UIN Sunan Gunung Jati. Temanya adalah moderasi beragama di Prodi Sastra Inggris. Nah, waktu itu saya kan sudah deg-degan sekali. Apa ini yang akan saya temui? Jangan-jangan ketemu yang yang model-model temannya Abu Janda tadi yang kemudian membingungkan itu. Saya sudah takut apa yang akan saya hadapi. Tapi ternyata jadi yang ikut itu dari IAIN atau UIN dari Jawa Barat ke Barat ya. Jadi dari Aceh, dari Padang, dari mana itu mengejutkan sekali bahwa yang saya temui bukan seperti yang saya bayangkan itu. Tapi mereka mulai dengan mendefinisikan apa arti moderasi beragama ini gitu. Nah itu saya benar-benar merasa penuh harapan gitu. Karena mereka mendefinisikan bahwa moderasi itu adalah menyeimbangkan. Jadi mereka beragama dengan sangat baik, mempelajari Islam dengan sangat baik dan harus semaksimal mungkin, lalu bisa membawanya ke masyarakat dengan baik dengan menghormati pemeluk agama lain. Itu yang namanya moderasi. Jadi mereka mulai dengan definisi yang mencerahkan itu. Kemudian itu disambung dari sign lainnya juga yang ternyata sama gitu. Jadi dari itu ke barat itu ternyata pendapatnya seperti itu. Dan yang sangat bagus sekali adalah ketika itu di Prodi Sastra Inggris, kemudian muncul ide-ide begini. Nah, karena kita harus memahami Islam dengan baik untuk bisa moderasi beragama ini, berarti harus ada program-program pengenalan Sirah Nabawi kepada mahasiswa sastra Inggris.
masukkan sastra-sastra Islam, kisah-kisah Rasulullah harus bisa masuk di dalam kurikulum. Apakah itu kurikulum dengan mata kuliah tersendiri atau terintegrasi pada mata kuliah lain atau kurikulum tersembunyi. Nah, ini harus dijadikan program agar program pemerintah yang dalam hal ini adalah moderasi beragama bisa berjalan dengan baik. Justru sastra Inggris harus kita masukkan seperti itu. Nah, ini sangat menyenangkan. Jadi mungkin ini bisa kita bagi kepada teman-teman kalau definisi moderasi itu sudah bisa kita disesuaikan seperti itu. Jadi ini yang saya lihat mungkin nyambung dari Bu Isi bahwa segala sesuatu yang kita dengar itu menakutkan atau membuat kita marah, mungkin bisa kita alihkan dengan tadi cukup strategis tadi bahwa kita membelokkan kepada atau bukan membelokkan, meluruskan berbagai macam istilah dan tantangan-tantangan itu agar ini justru menjadi potensi bagi kita untuk bisa berdakwah dengan mungkin yang bisa diterima. Itu mungkin. Terima kasih. Monggo tanggapan dari Ustadz dan para guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman yang sangat menarik Ibunda. Mari kita langsung untuk bisa renungkan dan praktekkan gitu saja ya. Karena itu sudah jadi sebuah temuan. Jadi alhamdulillah itu ternyata baik gitu. Monggo Pak Haki dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Tat, insya Allah saya sudah mulai untuk memulai dakwah di tempat lingkungan kerja saya. Cuman ada beberapa ucapan dari teman saya ketika sharing gitu. Jadi katanya ilmu tanpa guru itu dianggap sama aja sesat gitu. Yang saya tangkap seperti itu. Kemudian yang saya tanyakan bagaimana untuk menguatkan saya dari maksud dari teman saya itu. Jadi kalau misalkan belajar tanpa guru itu katanya ilmunya sesat. Nah mungkin dari Ustadz ini biar saya lebih memperkuat lagi dakwah saya, mungkin ada masukan buat saya. Gitu. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Mas Rufi barangkali akan menyampaikan tanggapan. Ustadz, ada sahabat yang mengatakan, waduh, kamu kalau ilmunya tanpa guru itu sesat. Monggo Ustadz. Iya, ada benarnya juga ya. Jadi memang ada sebuah hadits yang mengatakan al-ulama warasatul anbiya ya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi kalau kita akan belajar agama, itu kan memang sesungguhnya akan belajar kepada nabi. Tapi jarak kita dengan nabi terlalu jauh ya. Lalu setelah nabi ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'it tabi'in. Lalu setelah itu jauh-jauh, maka kita memang tidak bisa belajar langsung dengan Nabi. Maka belajarlah kita dengan ulama. Ya. Dan saya kira benar juga ya kita mencari guru untuk kita bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Hanya memang saat ini kita juga dimudahkan ya oleh era digital. Era digital, internet ini kan sebenarnya sebuah sarana kehidupan ya, akan diapakan tergantung kita. Dan ternyata memang sekarang aplikasi-aplikasi untuk mencari Al-Quran, Al-Hadits ya, kemudian referensi, tafsir sekalipun itu semuanya ada di dalam internet ya, sehingga saya kira dua hal ini bisa dijadikan sebagai jembatan kita untuk mempelajari Islam ya. Jadi kita ada guru, tapi kita juga terus mendalami melalui sumber-sumber yang resmi. Kadang-kadang memang di internet itu yang dimasukkan itu juga ada beberapa yang tidak lengkap ya.
Ada yang beberapa tidak lengkap. Jadi saya kira memang betul ya, kita perlu guru, perlu ulama. Maka saya kira seperti yang saya sampaikan oleh Ustaz Rohani itu, kita rajin silaturahmi guru kepada para tokoh ya. Dan kita di sana memang ya ada yang mengatakan dengan guru itu kita dapat berkah ya. Itu satu sisi boleh. Tapi lebih jauh dari itu adalah kita memang menggali keilmuan, khususnya adalah keilmuan Islam, untuk terus mencari ajaran Islam yang sebenarnya. Katakanlah seperti yang saya sampaikan oleh Bu Yayu tadi ya, sebenarnya moderasi itu muncul pertama kali diungkapkan oleh pidatonya Pak Haidar Nasir ya, yang itu diturunkan dari sebuah ayat waja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas ya, bahwa Islam itu diturunkan untuk umatnya menjadi umat di tengah-tengah ya, umat di tengah moderasi ya, yang orang yang di tengah-tengah artinya tidak ekstrim kanan tidak ekstrim kiri, dia akan menjadi syuhada'a 'alan nas. Dia akan bisa menjadi pengadil kehidupan masyarakat. Sehingga tampil di tengah-tengah masyarakat itu secara adil, dia bisa menempatkan pada keberagaman dan seterusnya. Tapi esensi itu ya sebenarnya sama dengan Islam Nusantara ya, punya teman-teman Nahdlatul Ulama, dengan Islam berkemajuan itu punya Muhammadiyah ya. Jadi sebenarnya itu istilah-istilah yang sangat bagus Bu Puji ya, dan itu memang ada di dalam Al-Quran, dan Al-Quran mengajarkan seperti itu. Jadi yang serem-serem itu ya yang mereduksi sendiri ya, yang kadang-kadang ngaji sendiri ambil ayat-ayat yang kejam-kejam, lalu seolah tidak ada ayat lain gitu. Itu bahayanya di situ memang kalau tanpa guru. Jadi memang harus dengan guru, saya setuju itu. Saya kira demikian Ustaz. Boleh menyambung Pak Rohani? Monggo Prof, silakan. Ya, menurut Ustazah saya juga memang betul bahwa di setiap zaman itu ada umat yang ekstrim ya, ekstrim kanan, ekstrim kiri, dan kita sebagai umat yang rahmatan lil alamin mestinya adalah umat yang moderat tadi. Tetapi kita juga harus berhati-hati dengan makna moderat, karena akhir-akhir ini makna moderat sepertinya dibelokkan menjadi menghalalkan sinkretisme. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang menurut saya harus diwaspadai. Artinya kita moderatnya harus moderat yang betul, yang seperti dicontohkan zaman-zaman sahabat Nabi gitu. Jadi jangan ulama-ulama ya. Jadi jangan yang lalu sekarang seperti diplesetkan oleh kepentingan politik lalu menjadi moderat itu seolah-olah yang ada sinkretisme dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Dan menyambung yang tadi Bu Yayu, bahwa kita ada kegembiraan ketika kita bisa mengambil peran untuk meredefinisi tadi istilah memoderasi gitu. Saya rasa kita juga perlu meredefinisi istilah radikal. Karena sama dengan istilah moderat, sekarang istilah radikal juga sepertinya lebih politis ya. Karena stigmatisasi radikal itu sepertinya diterapkan pada siapa yang tidak pro dengan siapa gitu. Nah, ini bahaya sekali juga. Saya rasa ini yang harus kita perjuangkan ya, bahwa kita sebagai muslim yang insya Allah mudah-mudahan menuju ke muslim yang lurus gitu, jangan sampai muslim yang lurus yang tidak ekstrim lalu distigmatisasi sebagai radikal hanya karena mungkin tidak sesuai dengan siapa atau golongan siapa gitu. Nah, ini yang saya rasa kita juga harus waspada. Demikian Ustadz Rohani, terima kasih. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur ya karena para sahabat Yaqwa itu di tempatnya masing-masing itu mengambil porsi dakwah. Jadi Pak Haki itu
Masya Allah tuh perjuangannya luar biasa nih di perusahaan beliau tuh hanya untuk sholat Jumat aja susah loh. Moga-moga sekarang udah lebih baik ya Pak Agi. Boleh diupdate Pak, udah perjuangannya udah berhasil belum Pak? Alhamdulillah ini Ustadz, karena ya ada nilai positifnya karena pandemi ini, jadi perusahaan itu pabrik mengizinkan untuk diadakan Jumatan di area lingkungan pabrik. Jadi sekarang ya perusahaan tidak mengeluarkan transportasi untuk keluar untuk melaksanakan sholat ibadah sholat Jumat di luar lingkungan pabrik. Jadi mengadakan Jumatan itu sendiri di area pabrik. Dan pengisi khotbahnya harus diisi dari karyawan itu sendiri. Seperti itu Pak Ustadz. Baik, baik. Bapak Ibu sekalian, saya juga menyapa ini bergabung Mbak Desi dari IMM, Pak Arif Suryo baru aja tersambung lagi setelah tadi menghilang. Assalamualaikum Ustadz Arif. Waalaikumsalam Ustadz Rohani. Saya to the point aja, kalau untuk jenengan saya yang tanya, ini Macron mau diapakan? Biar Allah yang menentukan. Nah ini jawabannya pendakwah itu seperti itu. Jadi biar Allah yang menentukan. Padahal aslinya karena beliau itu tidak berdaya gitu loh. Betul. Ini berita hari ini sangat menarik sekali Pak Rohani. Jadi hari ini Macron siaran di TV Al Jazeera. Intinya mungkin mengulangi pernyataannya bahwa mungkin tidak ada niatan dari si Macron ini untuk menistakan ya. Cuma itu hanya kebiasaan si Macron saja setelah ada boykot. Jadi ekspornya Prancis ke negara Arab itu ada sekitar 20% dari pendapatan Prancis. Sehingga kalau turun 5% aja itu udah 30 miliar dolar itu sudah hilang. Makanya sekarang Prancis itu ketar-ketir seperti itu. Karena gerakan boikotnya itu dari negara-negara Arab itu sangat kuat sekali seperti itu. Jadi intinya umat Islam itu masih hidup seperti itu. Masya Allah, masih ada harapan. Jadi Bapak Ibu masih ada harapan. Memang tidak terlepas gitu ya. Jadi tidak terlepas dari kita ketika ada isu seperti ini, kita mesti tahu, mesti bagaimana bersikap, kemudian mencari literatur yang sahih ya, bagaimana sumber-sumbernya. Termasuk Ustadz Arif ini selalu jadi rujukan ya untuk yang kekinian saya selalu ngupdate. Jadi saya untuk tahu Presiden Erdogan sekarang sedang di mana itu tidak perlu telepon ke Turki. Tapi, Ottoman great again. Ya itu loh. Karena beliau ini Ottoman great again gitu. Jadi beliau Masya Allah. Jadi ini perlu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai kita ini malah hidup di zaman modern, tapi malah kemudian alienated, jadi terasing, tidak tahu apa yang terjadi. Ngomong lagi Kanjeng Nabi dicerca-cerca malah nyanyi-nyanyi gitu loh. Ya itu kan tidak cocok gitu. Jadi mestinya itu prihatin dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, sesi terakhir dipersilakan jika masih ada lagi. Monggo, langsung unmute. Mungkin satu lagi Ustadz Rohani. Oh, dipersilakan. Ini ya, jadi saya hari ini membaca berita-berita di pondok pesantren di Jawa Timur. Misalnya dari pondok pesantren Sidogiri itu, pondok pesantren NU untuk memboikot semua produk-produk dari Prancis seperti susu SGM seperti itu. Jadi itu kekuatan dari pesantren itu memang harus dituliskan dalam sebuah kertas sehingga tidak hanya semacam kecaman ya, tetapi tertulis sehingga Sidogiri itu kan punya usaha yang sangat banyak sekali seperti supermarket dan sebagainya itu sudah aturan itu sudah langsung ke bawah sehingga hari ini itu beredar video-video di usaha-usaha Sidogiri itu semua produk dari Prancis itu sudah dimasukkan ke dalam gudang lagi. Itu jadi memang luar biasa kalau ulama-ulama sudah turun tangan seperti itu. Bapak Ibu para sahabat semuanya, pada malam hari ini kita telah berusaha dengan kemampuan yang ada memahami bahwa dakwah Rasulullah SAW itu penuh strategi yang harus kita teladani. Tadi saya menyampaikan 5 poin dan nanti bisa kita jabarkan dalam prakteknya. 1, disiplin wahyu. Prakteknya kita mesti referensinya jelas kalau dakwah. Jadi tidak boleh keluar dari referensi pakemnya, yaitu kitabullah wa sunnatur Rasulullah. Yang kedua, memberikan teladan. Kita semuanya harus berusaha untuk bisa
mempraktekkan apa yang kita dakwahkan. Yang ketiga, komunikasi yang efektif di zaman sekarang ini. Ya, saya kira ketika Rasulullah dilecehkan, kita juga harus bersuara. Bagaimana cara bersuaranya? Menggunakan media yang ada saat ini. Itu adalah media yang efektif. Saya tidak tahu Ustadz Arif udah melihat Twitternya Macron apa belum? Diapakan Twitter? Ini ada satu anekdot yang lucu sekali Pak Ustadz itu. Jadi ini pesan untuk generasi muda. Kalau bisa jangan pakai make up produk Perancis. Karena hasilnya seperti istrinya Macron itu. Hancur ini. Produk gagal itu. Ini guyon ya, guyon ini. Sudah tahu istrinya Macron ya Pak Ustadz? Ya. Nah itu produk make up-nya Prancis itu seperti itu. Yang rupanya kayak sepatu boot itu kan. Iya. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi janganlah sampai sosmed kita itu isinya cuma foto-foto yang tidak ada pesennya, itu rugi kita. Ya, tapi harus ada pesan dakwah itu. Dakwah itu ya ibadah, muamalah, akhlak, akidah, ibadah, muamalah, akhlak itu, gonta-ganti gitu ya. Kemudian dekat dengan umat ini, maka moga-moga kita berdoa ya semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bersilaturahim itu, karena biasanya yakwa itu kan dari satu rumah ke rumah yang lain gitu loh, tapi ini sudah 8 bulan, hampir 9 bulan kita tidak bisa, tapi juga ada hikmahnya kita bisa mengajak Ustadz Yuli, Ustadz Rahmat, Ustadz Rajab dari luar kota juga ikut bergabung gitu. Kemudian pengkaderan dan pendelegasian ini memang sangat penting. Jadi teman-teman semuanya, para sahabat semuanya, dakwah dengan kata-kata maupun dengan perbuatan ini harus terus kita kaderkan gitu. Jangan sampai merasa kita bisa mengatasi ya kebutuhan umat itu sendiri. Kita justru harus memperbanyak teman gitu. Dan Yakwa juga punya semangat untuk tidak memberhalakan organisasi ini. Jangan memberhalakan organisasi ini. Saking kami itu hati-hatinya, maka kami memberi judul itu juga hati-hati. Maka kajian Islam kita itu Safari Kajian Islam itu SKI. Karena kalau mau membahasakannya tidak benar nanti dikira kita bikin Islam yang lain lagi itu. Kajian Islam Yakwa itu kan dikiranya ada Islam lagi nih. Islam apa ini? Islam Yakwa gitu. Nah itu kita juga ada, jangan memberhalakan organisasi ini. Nah, kemudian program-program kita alhamdulillah terus berjalan Bapak Ibu sekalian. Saya hari ini diupdate oleh Ibu Ketua Bu Yunita Irmawati bahwa umrohnya sudah mulai buka lagi. Nah, kalau umrohnya sudah mau buka lagi, mohon Bapak Ibu mulai gerak lagi untuk segera mengkandidatkan pejuang dakwah yang mau kita berangkatkan umroh. Ya, dananya masih ada 13 juta, nanti ditambahi sedikit-sedikit dari kita semuanya. Kemudian nanti langsung kita berangkatkan sesuai dengan patokan-patokan yang sudah kita tetapkan. Silakan nanti cari kandidat. Kemudian yang tentang beasiswa, silakan kalau mau mengajukan untuk penerima silakan mulai dimasukkan infonya ke kami. Program yang lain yang kemarin sangat inovatif itu yaitu hibah motor untuk pelayan umat. Alhamdulillah sudah motor kelima kemarin. Kemudian masih ada dana juga, kemarin ada 2 juta yang belum tersalur, nanti mungkin tambah dikit lagi dapat motor second untuk kita hibahkan lagi. Kemudian program yang lain pembangunan masjid, Masya Allah ya, saya sangat bersyukur. Sahabat Yakwa itu karena udah mungkin Allah tunjukkan ya betapa nikmatnya orang bersedekah itu, seringkali malah saya agak kewalahan itu ditanya-tanya, ini kok tidak ada pembangunan masjid lagi gitu. Ada Bapak Ibu yang di Temanggung di puncak gunung daerah Mu'alaf itu Ustadz Mahsun sedang ada gerakan 4 masjid gitu. Jadi nanti kita juga akan buka. Di Semarang juga ada ya Masjid At-Taqwa sedang kita perjuangkan. Alhamdulillah At-Taqwa insya Allah lah karena berada di perkotaan pusat peradaban. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kehadirat Allah dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu dengan pekerjaan derajat dan pangkat yang begitu tinggi, tapi berkenan untuk bersama-sama kita semuanya untuk belajar bersama akan menjadi insan yang lebih baik umat Rasulullah. Innallaha wal malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Perbanyak sholawat, perbanyak cinta dan mahabbah kita kepada Rasulullah
dengan belajar sunnahnya untuk kita praktekkan. Saya kembalikan kepada Ustadz Yulianto Sabat. Dari saya, Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, telah kita ikuti bersama jalannya diskusi dan juga mau'izatul hasanah dari para ustadz yang alhamdulillah sangat mencerahkan dan menambah pengetahuan kita pada malam hari ini. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Fakhruddin. Al-Ustadz Fakhruddin, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Amin. Wa li asatidhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Amin ya Allah. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua rangkaian acara telah kita lalui bersama Bapak Ibu. Semoga dengan acara ini bisa menambahkan wawasan kita semua dan bermanfaat untuk kehidupan kita bersama. Acara yang terakhir yakni penutupan Bapak Ibu. Untuk saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita akhiri acara ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.